Dari aktivis HAM ke pemerintahan. Usman Hamid dikenal sebagai aktivis hak asasi manusia atau HAM sejak masa akhir Orde Baru. Ia muncul di tengah gelombang gerakan mahasiswa 1998, memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan negara dan menuntut transisi menuju pemerintah demokratis. Sebagai bagian dari generasi reformasi, Usman dikenal lantang membela korban penghilangan paksa dan kekerasan politik. Usman dikenal sebagai advokat korban pelanggaran HAM berat. Setelah reformasi bergulir, Usman memilih jalur advokasi sipil. Ia aktif di Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, organisasi yang didirikan oleh Munir Said Talib. Di sana, Usman menjadi advokat bagi para korban pelanggaran HAM berat, termasuk tragedi 1965, penculikan aktivis 1998, dan berbagai kasus kekerasan di Aceh dan Papua. Ia kemudian menjabat sebagai koordinator Kontras, melanjutkan warisan perjuangan Munir. Usman masuk ke lingkar pemerintahan. Pada tahun 2014, di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, Usman sempat bergabung ke tim transisi pemerintahan Jokowi, membawa idealisme reformasi ke meja kekuasaan. Namun setelah masa itu, ia memilih kembali ke jalur independen, mempertahankan perannya sebagai pengawas kekuasaan dan pembela korban. Lalu, Usman memimpin Amnesty International Indonesia. Usman kemudian dipercaya memimpin Amnesty International Indonesia, sebuah organisasi global yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia. Di bawah kepemimpinannya, Amnesty aktif menyuarakan isu-isu kebebasan sipil, pembebasan tahanan politik, dan keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. Kemudian ada sosok Yeni Wahid, dari aktivis perempuan ke penjaga pluralisme nasional. Zanuba Arifah Kafsyoh Rahman Wahid atau Yeni Wahid lahir dari keluarga yang lekat dengan dunia politik dan kemanusiaan, putri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Namun nama besar tidak membuatnya sekedar pewaris, melainkan pejuang di jalannya sendiri. Sejak muda, Yeni Wahid aktif sebagai aktivis perempuan yang pluralisme, membela nilai-nilai toleransi, demokrasi, dan hak asasi manusia. Lalu Yeni Wahid berjuang di dunia sosial dan keagamaan. Setelah reformasi, Yeni banyak terlibat dalam kegiatan sosial dan advokasi lintas agama. Ia kemudian mendirikan dan memimpin Wahid Foundation, lembaga yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, dialog antaragama, serta perdamaian sosial. Di bawah kepemimpinannya, Wahid Foundation menjadi salah satu organisasi paling berpengaruh dalam pembangunan narasi Islam moderat dan toleransi di Indonesia. Lalu Yeni Wahid berperan di pemerintahan. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Yeni dipercaya menjabat sebagai staf khusus Presiden bidang politik dan keagamaan. Dari posisi itu, ia menjadi jembatan antar pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas agama, sekaligus memperjuangkan nilai inklusif di tengah dinamika politik nasional. Kemudian Yeni Wahid jadi simbol pluralisme dan perempuan progresif. Yeni Wahid dikenal luas sebagai tokoh perempuan progresif dan pembela pluralisme di Indonesia. Dari jalan aktivisme hingga ruang kebijakan, ia konsisten melanjutkan semangat ayahnya bahwa kemanusiaan harus lebih tinggi dari sekedar identitas.